Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Fitriani Utami dari kelas HSG dengan nomor NIM 102 190 181. Di sini akan mempresentasikan mengenai studi kasus yang berjudul Implementasi Akad Ijarah bagi orang yang berkebutuhan khusus. Penjelasan deskripsi kasus. Di sebuah desa telah dibuka praktek jasa pijat yang sudah berlangsung sejak 2017. Nama pemiliknya adalah Pak Santoso. Ia mempunyai beberapa karyawan yang memiliki kebutuhan khusus. Usaha jasa yang ia geluti ini menggunakan akad ijarah atau sewa manfaat, baik antara Pak Santoso dengan karyawannya maupun antara karyawan dengan pelanggan Pak Santoso. Hubungan antara karyawan dan pelanggan dapat berupa hubungan sosial komersial, di mana pelanggan sebagai pihak yang membutuhkan jasa pijat untuk menghilangkan capek dan lelah maupun meringankan sakit ringan dan urat, maka ia akan datang ke panti pijat. Posisi pelanggan berperan sebagai mustajir atau penyewa jasa, sedangkan tenaga pijat berperan sebagai musta'ajir atau pemilik skill pijat. Kemudian, mengenai teori yang digunakan, ini dapat kita lihat melalui perspektif KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI, dan menurut Jumhur Ulama. Kita kaji dari perspektif KHES terlebih dahulu. Ijarah diatur dalam bab 11 KHES. Dari kasus yang diangkat tersebut, dilihat dari segi rukunnya, itu sudah sesuai dengan KHES, yaitu terdapat pada pasal 295 yang menerangkan mengenai rukun ijarah. Itu diantaranya yang pertama ada mustajir atau pihak yang menyewa. Kemudian yang kedua ada muajir atau pihak yang menyewakan. Yang ketiga ada ma'jur atau benda yang diijarahkan. Dan yang keempat adalah akad. Kemudian dalam pasal 296 ayat 2 berbunyi, akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Nah, dalam hal ini, untuk orang yang berkebutuhan khusus, seperti tunanetra, itu bisa menggunakan lisan, sedangkan tunawicara itu nanti bisa menggunakan isyarat. Mari kita kaji melalui perspektif DSN MUI. Nah, pengertian ijarah yang tercantum dalam DSN MUI nomor 9 DSN MUI 4 tahun 2000 dinyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang sendiri. Nah, mari kita bandingkan dengan KHS, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab 11 KHS itu tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian ijarah, melainkan lebih khususnya itu langsung membahas mengenai rukun-rukun yang ada dalam ijarah. Nah, selanjutnya di bagian ketiga Fatwa DSN MUI juga menerangkan hal yang sama seperti pada pasal 296 ayat 2 KHES, di mana akad ijarah itu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Selanjutnya kita kaji dari perspektif Jumhur Ulama. Nah, menurut Imam Syafi'i, itu dijelaskan mengenai pengertian ijarah adalah akad suatu kemanfaatan dengan pengganti. Nah, untuk membolehkan pemilik manfaat, pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Kemudian, menurut
mayoritas jumhur ulama itu berpendapat terkait dengan rukun ijarah itu sama dengan rukun dalam jual beli. Oke, poin yang selanjutnya yaitu penerapan teori. Hubungan kerjasama Pak Santoso dengan karyawan di panti pijat itu disebut ijarah mushtarik, yang artinya itu ijarah yang dilakukan semata-mata melalui kerjasama. Nah, hubungan kerjasama pada panti pijat Pak Santoso ini itu berupa jasa pijat di mana total upah atau ujroh hasil dari memijat itu dibagi berdasarkan persentase 60/40. Mengenai kompensasi ini, kompensasi atau upah pijat di atas itu seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Daud, dan An-Nisai. Oke, untuk memasuki menit yang berikutnya yaitu kesimpulan. Seorang yang memiliki kebutuhan khusus juga mempunyai usaha untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dalam hidupnya, terutama itu dalam bidang ekonomi. Seperti halnya contoh kasus ini, seperti profesi tukang pijat yang ditekuni Pak Santoso dan karyawannya. Ini apabila kita kaji dari perspektif KHS, DSN MUI maupun jumhur ulama, itu tidak bertentangan sama sekali. Nah, baik, selanjutnya untuk penutup, selain kesimpulan tadi juga ada saran mengenai praktik bisnis yang dilakukan Pak Santoso ini. Itu perlu adanya dukungan dari pemerintah agar bisnis ini bisa berkembang dan meningkatkan pendapatan seorang yang berkebutuhan khusus. Selain itu, meningkatkan potensi kesejahteraan seorang yang berkebutuhan khusus itu perlu diadakannya pelatihan-pelatihan bagi mereka. Kemudian, pemerintah juga perlu memberikan kemudahan akses modal bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait studi kasus yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.